Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro dari Editor HQ dalam segmen Basi Bongkar Abis Animasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aditya Triantoro di Editor HQ. Kali ini di segmen Basi Bongkar Abis Animasi, gue mengundang seseorang yang dulunya mentor gue. Pokoknya karya gue, setiap dia berkarya di Indosiar tuh gue selalu, dulu belum zaman like ya, pokoknya intinya gue download terus gue menjadi inspirasi gue dalam berkarya. Dan alhamdulillah beliau ini udah punya studio dan udah punya karya yang memenangkan Piala Citra FFI 2024 kemarin. Nanti di video ini kita kasih sedikit cuplikan karya seperti apa. Dan alhamdulillah, lucu ya, kemarin baru gue WA nih orangnya, Mas Yuda, gue mau bahas karya lu ya di YouTube channel gue ya. Nggak lama kemudian beliau chat dan bilang, Dit, gue ada di Jakarta. Dan langsung gue undang orangnya hari ini, alhamdulillah. Mas Yuda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oh, ini mentor gue guys, dulu guys. Zaman Indosiar. Nama dia nggak berubah, Kuda Tama. Gitu. Dan alhamdulillah hari ini udah datang. Makasih ya Mas Yuda udah datang. Tadi sempat hampir nyasar ke depan. Mas Yuda, gimana nih rasanya sudah memenangkan Piala Citra? Asik. FFI-nya Ya, gimana? alhamdulillah sih. Jadi itu sebenarnya cita-cita dari kecil. Wih. Beneran ya cita-cita dari Beneran? ya, Masya Allah. Karena waktu kecil saya tuh dulu kan di TVRI itu dulu suka ada acara apa yang namanya apresiasi film Indonesia atau apa gitu ya. TVRI. TVRI. Jadi Angkatannya beda, senior atau TVRI. jadi malam-malam itu membahas tentang film gitu. Membahas Oke. tentang film, membahas tentang Piala Citra gitu-gitu. Jadi, wah ini penghargaan buat orang film tuh. Itu yang saya punya cita-cita akhirnya pengen ke film. Oh, Walaupun gitu. setelah besar Melenceng. ke animasi. Oke. Ini waktu umur berapa dong berarti? Kalau kita ngomong tadi di TVRI, SD? SD SMP kayaknya. Wih, dari SD cita-citanya dan alhamdulillah tercapai guys. Wow, keren. Kita bahas dulu deh karyanya yang Mas Yuda udah submit ini. Boleh ceritain ke kita nggak? Inspirasi dari mana dan kenapa milih ini? Ya sebenarnya ceritanya dari teman kita, Kurnia. Kurnia. Nah, itu teman kita berdua, satu studio dulu. Terus ya saya lumayan deket nih sama Kurnia karena begitu keluar dari studio Batam, satu studio lagi tuh kan di Jakarta kan, satu studio lagi. Awal dia ngomik juga di studio itu yang di Jakarta. Kemudian dia melepaskan diri dari animasi, fokus ke komik. Saya terus mengikuti perjalanannya dia sih, maksudnya perjalanan Mas Kurnia itu. Dan saya memang menangkap bahwa dia punya storytelling yang bagus sekali gitu. Bagus sekali. Okay. Terus saya pas dia ngeluarin webtoon juga, wah ini bagus banget ini. Saya punya anak juga, saya bisa connect gitu kan dengan karakter si Pupus ini. Wah saya connect banget nih. Dan mungkin di bagian diri saya juga mungkin connect juga sih, maksudnya. Mungkin saya dulu kayak gini kali ya, gitu. Mungkin juga kayak gini. Terus jadi ketika memilih cerita itu, saya memang ada relate ke situ. Terus saya ngomong ke Mas Kurnia, ini saya bikin animasi ya? Ya boleh. Ya udah, bikin animasi. Awalnya itu kita belum tahu ceritanya kayak apa. Saya hanya tertarik dengan the whole konsepnya. Saya bikin karakternya dulu. Nih kalau di 3D-in begini nih. Wah, lucu, bagus. Oke. Ceritanya apa ya? Oke, kita mulai tuh. Baru dibahas setelahnya. Baru dibahas. Kita cari yang memang pas untuk short movie karena itu kan nggak ada budget ya. Kita budgetnya Mas Kurnia juga nggak ngeluarin. Kita juga, si studio kita juga mencoba untuk nggak terlalu besar juga. Gitu sih. Oke. Nah, tadi kan poin menarik berarti ngambil dari sebuah karya yang memang udah ada lah ibaratnya ya. Nah, udah kayak
udah pas ngambil nih kebayang nggak ibaratnya nih ke depannya nih kan tadi milih jadi short. Kebayang nggak bakal bisa jadi, apakah bisa jadi series juga, apakah menjadi film juga, apakah memang itu menjadi rencananya atau gimana saat ini? Pas dulu bikin nggak ada rencana. Nggak ada rencana? Karena memang kalau di Money Monkey nih, di studio saya, kita tuh memang tiap tahun kita challenge diri kita sendiri untuk kita bisa berkarya yang bukan service. Jadi tiap tahun tuh kita bikin tuh short. Kan memang udah berapa tahun kita tiap tahun kita bikin short kan. Nah yang Pupus ini agak skip lah 2 tahun. Karena memang ada 1 tahun yang kita harus cari duit full nih. Satu tahun ya udah. Selain kita untuk kewarasan diri kita sendiri, karena kita pengen ya berkarya aja, nggak ngikutin kata klien gitu. Pertama, yang kedua ya memang kita push ourselves untuk sebenarnya teknologi yang kita bisa achieve tuh sampai seberapa sih gitu secara technical ya, secara technical animasi. Kan kalau kita service ya ditentuin tuh, kamu segini aja karena budgetnya segini. Betul. Ini karena nggak ada budget, ya maksudnya bukan nggak ada budget ya, kita tetap ada budget. Cuma maksudnya nggak ada batasan lah ibaratnya eksplorasinya. Eksplorasi kita mau eksplorasi. Makanya di Pupus kita coba eksplorasi hair gitu yang di komersial tuh belum pernah gitu, belum pernah karena pasti budgetnya bengkak kan, klien pasti nggak mau. Kita pakai cloth itu juga sama dengan alasan yang sama. Kita sebenarnya bisa nggak sih? Bisa gitu. Nice. Nah kembali lagi sekarang, kalau misalkan kan udah menang FF ini karyanya si Pupus, udah punya rencana nggak nih dari abis short ini mau mungkin ke film kah atau mungkin mau jadi series kah? Gimana kira-kira? Itu awalnya nggak ada, karena memang sekedar pelampiasan aja ya. Terus begitu menang, kok menang ya? Menang terus kayaknya bisa nih dijadiin sesuatu gitu. Komen-komen orang juga kayaknya bisa nih, entah series entah movie. Awalnya kita series, kita bikin tuh deck untuk series kan. Terus kayaknya kurang ya. Kayak maksudnya secara kurang apanya nih? Kurang daya enak. Tariknya kurang enak. Bagi saya sih kurang enak nih. Iya. Kayak movie lebih masuk ya. Lucu sih ya. Gitu. Udah tuh. Jadi memang kita bikin deck untuk movie, kita coba tawarin ke investor, PH dan segala. Oke. Nah, gimana saat ini? Apakah emang udah ada harapan buat kita nih nonton emang ini udah ada yang nyangkut atau gimana nih? Kita sih doain ya pasti ya. Gimana? Pembicaraan, nah ini pembicaraannya begini nih. Kan saya sempat bawa ke JAV Market kan. Jadi JAV Market di Desember. Saya dibawa ke sana, pembicaraannya netral. Jadi kayak, wah animasi ya, susah ya gitu. Oh lama ya gitu. Ya jadi situasi pada saat itu begitulah di antara investor dan production house. Tapi begitu ada Jumbo, pembicaranya lebih positif lah begitu. Oh ternyata ada nih marketnya, ternyata bisa berhasil gitu. Jadi sekarang sih belum pasti. Cuman pembicaranya lebih positif. Tuh guys, seperti video gue sebelumnya tentang efek dari kesuksesan sebuah Jumbo. Kesuksesan Jumbo adalah harapan buat kita semua. Dan ini sebagai salah satu bentuk nyata dari video gue sebagai studio owner juga, dampaknya Masya Allah luar biasa ya. Dan kembali lagi, ini kita harus bertanggung jawab nih atas angin segar ini gitu. Oke, Mas Yuda, menarik tadi tentang interest. Sekarang kalau gue boleh juga nanya tentang teknis produksinya si Pupus. Kira-kira challenges-nya apa aja nih? Tadi kan sempat bilang kan ini 2 tahun ya? Lebih panjang nih ibaratnya daripada yang lain-lainnya gitu. Mungkin karena di 1 tahun itu butuh isi bensin dulu. Ya kan? Nah tapi secara teknis kira-kira challenges-nya apa aja nih? Tadi kan udah eksplorasi hair, cloth. Ada challenges lagi nggak yang buatnya sih nggak 2 tahun sih. Tetap
tetap mepet. Oke. Cuman beberapa bulan aja kita Oke. tetap mepet. Tetap mepet. Challenges-nya ya itu sih, karena kita coba hair. Oh ternyata hair tuh kayak gini. Oh flicker ya, gitu. Oh ternyata untuk apa? Menyisir agak susah ya. Iya, betul. Terus cloth itu juga ternyata kita udah tahu sih, maksudnya secara apa ya namanya, tips and trick kita udah tahu. Oh kalau nganimate ada cloth-nya, kita mulainya dari min, dari apa? Nggak dari nol tapi dari frame minus gitu. Ya itu baru kita coba beneran di produksi itu sih. Jadi kayak ternyata begini ya caranya, memang harus gitu sih. Oke. Nah untuk kayak tadi kalau teknis berarti kan nyobain hair sama cloth kan mesin-mesinnya agak sedikit lebih berat nih. Apa nih kira-kira, apakah harus tiba-tiba invest lagi atau emang yang udah ada di studio Money Monkey cukup? Enggak. Jadi ya yang harus secukupnya. Harus cukup ya. Karena emang nggak ada duitnya kan. Gitu. Karena ini memang project yang nggak ada duitnya, jadi memang harus ya udah segitu aja. Oke. Ya secara looks juga kita explore kan, gimana sih dapat looks yang bagus, tapi ya juga secara tadi ya budgeting masuk lah ya gitu. Oke. Nah berarti gue boleh simpulkan gini dong ya, ibaratnya mau mencapai suatu karya yang optimal ataupun ya yang bisa kita push lah ya, belum tentu harus punya mesin yang mahal segala macam. Ngerti nggak? Karena kan di dunia kita kan kayak mau yang high quality tuh harus punya GPU power yang tinggi, prosesor yang tinggi, itu maksudnya ya nggak melulu kayak gitu kan. Ibaratnya kan dengan apa yang kita punya seadanya kan kita push aja semaksimal ya kan, kayak gitu kan. Gitu guys, jangan tiba-tiba langsung pengen minta 40-90 langsung tekor kita semua. Oke. Nah spill dong ke kita nih yang mungkin penasaran ya, di balik karya Pupus ini yang ngerjain berapa orang? Kan 10 menit ya? 11 menit ya? Yes. Berapa orang yang ngerjain tuh? Total dari storyboard sampai final edit. Berapa ya? Mungkin 3/4 dari manpower kita. Oke. Berarti total di Money Monkey ada berapa? Kita ada 60. 60 berarti 3/4-nya ya bisa 45-an ya. Wih, itu 45 animator ataupun the whole crew 45 orang buat ngerjain sebuah short. Nah, tadi kita ngomongin challenge dari sisi teknis. Kita sekarang ngomongin challenge dari sisi manpower-nya nih. Jujur buat gue pribadi, Pupus itu in terms of quality udah bagus banget, ya kan. Apa aja nih challenges di belakangnya, manpower-nya apakah emang semuanya pada basic ikutin atau memang ada skill gap-nya nih, ada yang harus di-push banget atau apa isu-isunya dari sisi manpower-nya? Ya aset tadi ya, aset kayaknya oke lah, kita masih ini. Aset NV yang ada 1-2 NV yang kayak ini kurang dapet nih, itu atau beberapa kali revisi tuh. Nggak dapat nih looks-nya, belum dapat feel-nya lah. Itu ada gap-gap gitu aja sih. Tapi maksudnya secara teknis kita tadi ya mencoba untuk nggak over budget lah, karena tetap sebenarnya kalau ngomongin oke, kita mau yang lebih real atau apa ya, balik lagi nanti ke budget. Cuman ya itu kita eksplornya ke situ. Terus kayak in term animation gitu ya, kita juga coba gini animasinya nih, mumpung kita punya kita sendiri, kita nggak usah ngikutin style yang biasa kita servis, ya, kita coba lebih push lagi lah. Push lagi, Oh, nice. Tapi itu jadi pembelajaran juga sih bagi kita. Oh, kayak gini. Karena habis dari Pupus, overall animasi mereka juga ikut meningkat juga. Keren. Ya, jadi ya ibaratnya
Ya Pupus menjadi training ground juga ya Iya, untuk nge-push semuanya ya. Keren. Berasa sih sejujurnya karena kalau emang suatu karya tuh emang secara kolaboratif saling nge-push, hasilnya nggak bohong guys. Makanya pas nonton kayak wah ini pasti acting choice-nya di-push ya kan. Dan ibaratnya keluar dari zona nyaman lah ya. Iya. Pasti kan dari sisi seluruh tuh, dari sisi aset sampai animation tuh keluar dari zona nyaman supaya menghasilkan kualitas yang maksimal. Keren. Nah, sekarang mau ngomong dari sisi studionya nih, Money Monkey sendiri. Lokasi di mana? Share dong ke kita semua, lokasi Money Monkey di mana sih? Solo. Solo. Ya. Oke. Total berapa orang tadi? 60 ya? 60. Lagi sibuk apa sekarang kalau boleh di-spill? Kalau Dikit yang- aja, nggak usah ngomongin project. Lagi sibuk apa nih? Apakah emang lagi ngembangin IP atau memang lagi full ngerjain service? Service tetap lah 90%. Bensinnya di situ ya. Ya, 90% service. IP ya kita mencoba IP yang roadmap-nya yang kita udah tahu lah. Roadmap yang oke, kita pakai medsos dulu gitu, sih. Ya semacam itu. Oke. Apa nih? IP yang sedang dikembangkan? Oh, ya. IP yang sedang dikembangkan ya Emil Tenggo. Oke. Emil Tenggo, oke. Tonton guys, Emil Tenggo guys, oke. Pelan-pelan sih. Oke. Nah, kalau kita ngomong buat yang nonton juga, kembali kepada studio nih. Mas Yuda sendiri sebagai business owner, sebagai studio owner. Saat ini, top 3 challenges apa aja nih? Sebagai studio owner tuh, kendala-kendalanya apa aja sih kira-kira yang dihadapi oleh para studio owners nih? Sebenarnya challenges pertama tuh kalau saya nggak ngelihat saya sendiri, cuman ngelihat semuanya lah, nggak cuma saya sendiri, tapi juga teman-teman juga ya. Kadang bingung sebenarnya mau fokusnya kemana, karena dunia animasi kan macam-macam ya. Iya. Ada yang oke, saya mau ke IP, saya mau ke TV komersial, saya mau ke sini, saya mau ke sini. Tentukan dulu mesin utamanya apa gitu. Ya. Mesin utamanya di bidang apa yang memang mereka pegang banget. Habis itu kalau mau merambah kayak saya gitu, oke servis dulu nih, series. Merambahnya ke IP gitu. Cuma kalau nggak fokus, mesinnya belum jalan, tapi kadang-kadang dia udah nyoba-nyoba yang lain, itu kadang berantakan tuh. Betul. Kayak gitu. Betul. Terus challenges-nya biasalah SDM gitu-gitu Oke. sih. Kita kan ngomonginnya orang kreatif ya, orang aneh-aneh. Maksudnya saya sendiri aneh, Saya juga kita aneh sendiri kok. aneh kan. Kita tahu, ini kita memanage orang-orang aneh nih. Iya. Pasti nggak bisa dengan Cara yang- manajemen yang biasa-biasa aja Iya, kan. betul. Karena saya ketemu dan ngobrol, minta mentor dengan orang-orang yang bisnis yang lain, nggak masuk kadang-kadang gitu. Jadi nggak bisa di tempat saya, nggak bisa kayak gitu. Betul. Jadi harus menemukan cara sendiri sih, harus menemukan kultur masing-masing studio tuh kulturnya apa. Dari kultur situ kita baru bisa cara memanage orang-orang aneh di studio kita tuh caranya begini gitu. Betul. Oke, itu tadi menarik. Pertama, ya terhadap bisnisnya sendiri, ya kan ditentuin nih buat studio owners nih. Jangan, ya pertama, kesimpulannya sih mungkin kayak gini ya. Bensinnya harus berjalan dulu gitu kan. Baru deh mau tentuin kalau misalnya bensin udah full, udah lancar, mau eksplorasi boleh. Dan kedua tadi challenge-nya terhadap ya manpower ya. Nah, ngomong-ngomong tentang manpower, kan kita udah lumayan seret nih ya. Ibaratnya jadi orang udah susah. Ya kan kita akhirnya kan harus kerjasama dengan banyak pihak. Nah, kira-kira solusinya apa nih buat ke depan? Karena kan dengan angin seger ini kita butuh apa ya? Regenerasi nih yang sesegera mungkin gitu loh. Nah, dari Mas Yuda sendiri kira-kira solusi yang terbaik ataupun tercepat saat ini apa sih? Karena gue sendiri kadang juga bingung, aduh gimana ya? Gue harus gimana ya untuk menghandle sisi daripada supply manpower ini?
Kalau cepet sih nggak bisa sih kayaknya ya memang. Betul. Cuma memang harus bertahap gitu. Maksudnya sebenarnya ekosistem pendidikan kita sih udah bener ya. Maksudnya ada SMK, ada perguruan tinggi, gitu-gitu tuh. Ada pelatihan-pelatihan yang di luar itu gitu. Sebenarnya udah bener. Tinggal ya kualitinya aja. Kadang-kadang kan, apalagi yang SMK ya, sering banget dapat curhatan. Ya lebih jago muridnya gitu kan. Ya sebenarnya para guru-guru juga menyadari kan. Cuman mereka kan terus solusinya apa nih buat kita gitu. Ya mereka juga udah ikut pelatihan kayak gitu-gitu. Kadang-kadang ya memang harus mepet industri kan. Nah itu cara mepetnya itu kadang-kadang juga industrinya karena sibuk dengan produksi. Betul, mereka nggak sempat untuk training, untuk mepetin. Mungkin sebenarnya ya mungkin jadi cara cepat sih sebenarnya. Ya kita saling bantu kolaborasi dengan pendidikan itu sih. Oke. Nah kalau misalkan kita ngomong di Solo, gimana? Apakah awareness terhadap animasi di satu Solonya itu udah pada aware sehingga SMK tuh banyak yang minat ke animasi, atau emang itu menjadi challenges juga di Solo itu sendiri? Enggak sih. Enggak aware-aware juga. Enggak aware juga. Tapi kan daerah kan ramai, ada RUS, ada banyak SMK gitu. Maksudnya kan ya harapan kita kan emang banyak yang muncul young talent, new talents gitu kan. Jadi kayaknya sporadis gitu sih. Jadi kayak ini di wilayah sini, di wilayah sini, di wilayah sini gitu. Jadi enggak yang satu kota aware semua gitu, enggak. Jadi kayak di sini sedikit, sini. Jadi kayak kita baru buka magang itu 2024 tahun kemarin tuh. Itu gara-gara tadi banyak anak SMK yang minta gitu kan. Pak, ini perlu nih didampingin oleh industri gitu. Kalau enggak kita nggak ngejar gitu loh. Guru-gurunya nggak ngejar. Ya udah kita akhirnya buka kan. Itu macam-macam tuh. Dari Aceh itu ada magang di tempat kita. Ya dari Kudus lah pasti ada. Terus Banjarnegara begitu sih. Jadi emang sporadis jadi. Jadi yang kota-kota yang kita kira kayak mereka belum tahu animasi, ternyata ada. Ada. Cuman ya nggak the whole city aware akan itu gitu. Cuman ya gitu. Gitu sih. Nah tadi kan berarti kan Mas Yuda sendiri kan di studio kan udah terima intern ya. Gimana? Maksudnya works gak? Maksudnya udah nyampe belum? Maksudnya kita nggak usah ngomong mereka udah bisa kerja, at least sesuai ekspektasi nggak nih internnya gitu? Dalam artian kan harapan kita kan intern udah cukup aware dengan softwarenya, sesuai nggak? Sesuai ekspektasi nggak? Harusnya ngomong orang yang sebagai studio owner ya nggak apa-apa, maksudnya ngerasa kayak ini. Karena saya nggak aware, belum maksudnya nggak ngeliat terjun langsung banget sih, nggak masuk banget. Nggak apa-apa. Tapi ada beberapa yang memang kita libatkan lah. Maksudnya, ini udah bisa nih, ya udah, lu produksi. Ada yang memang, ini udah bisa nih, tapi lu produksi yang ringan-ringan aja ya gitu. Ada. Cuman kita kan banyak tuh nerima magang, kayak hampir 40 lebih. Banyak juga. Wow. Cuman yang kita bisa pakai ya 2. Dari 40 cuma 2, Maksudnya emang slotnya 2 atau emang cuma keterima kualifikasi 2? Iya. Gitu. Yang bisa terima tuh. Berarti kan it's a big issue ya, dari 40 cuma keterima 2 ya. Karena ya sama, sebenarnya kita juga ngadepin hal yang sama di sini gitu. Ibaratnya tadi ya lagi mencari tahu apa, kenapa, dan solusinya apa, supaya ya kita kan pengen dong, maksudnya ada tenaga resource baru ya bisa kita pakai, cuman ternyata emang sama ya yang kita serap tuh dikit banget gitu kan, dan itu sedih sebenarnya kan ya gitu kan. Jauh kalau di tempat kita memang kita mentoring tuh, memang yang tadi yang belum masuk ke pekerjaan itu emang kita mentoring, jadi
Jadi sebelum kita buka internship itu tahun kemarin, di Money Monkey itu memang senior-seniornya kita push untuk bisa mentoring, bisa ngajar lah. Jadi kita tuh punya rekanan ngajar di BLK. Di BLK Solo tuh kita mentor supervisor kita sering ke sana mentor. Kita punya binaan pesantren animasi. Oh, nice. Oke. Itu ada. Jadi mereka pas buka pesantren tuh, pesantren IT udah ada pesantren ini. Animasi deh. Oh, gitu. Ya udah oke. Kita bantu tuh. Jadi berapa pesertanya? Banyak. Cukup banyak. 10. Oh, 10 masih dikit. Oke. Oke lah. Tiap tahun. Ini udah tahun ke-3 apa ke-4 gitu. Oke. Lumayan. Ya gitu. Itu kalau yang pesantren animasi jauh-jauh tuh, ada yang dari Medan, ada yang dari mana? Ya itu emang kita push tuh. Nah begitu kita ada magang di tempat kita, ya emang udah natural kita mentoring gitu. Karena kayak ini kamu udah supervisor nih, caranya untuk kamu lebih jago tuh harus ngajar. Betul. Nice. Oke. Kebayang. Nah, tadi poin mentoring. Kalau kita kan sebagai studio owners kan mentoring kan menyita waktu daripada si supervisornya untuk training tuh biasanya kan kayak ya mau nggak mau kan itu kan menjadi resiko juga. Nah, biar yang nonton juga pada aware, terutama yang dari sisi sektor pendidikan ya gitu kan, ekspektasi Mas Yuda nih SMK tuh udah bisa ketika magang tuh setidaknya minimal tuh udah bisa apa? Sebagai studio owner nih ekspektasinya tuh minimal Anda tuh kalau ke studio tuh udah bisa apa gitu. Karena jujur gue pribadi kadang terlalu jauh gitu kan kayak bener-bener aduh kayak lembaran kosong banget ya, kayak terlalu jauh buat kita harus mentoring tuh. Jadi effortnya berlebihan akhirnya jadi buat kita jadi kayak gak efektif gitu loh. Nah, buat Mas Yuda sendiri sebagai studio owner, minimal tuh SMK tuh udah harus bisa apa sih supaya bisa diterima dalam sisi internnya gitu. Di dalam intern. Intern dulu. Ya sebenarnya setidaknya ya mereka portofolio mereka udah kuat gitu. Maksudnya kadang-kadang magang tapi sama sekali belum ada portfolio itu juga. Terus lu pernah bikin apa sih sebenarnya? Itu pertama. Oke, itu portfolio penting guys. Penting kan untuk nentuin level. Habis itu kalau punya porto juga kadang mereka nggak tahu bikin porto tuh seperti apa sih. Yes, betul. Gitu kan harusnya ya kalau mau bego-begoan ya ketik aja YouTube dilihat bikin porto tuh gini toh. Untuk ngeliatin apa sih yang harus diliatin kalau ketika animasi gua harus mengirim porto apa sih, ketika modeling gue harus ngirim porto apa sih gitu sih. Oke. Gitu sih. Ya, minimal begitu udah datang, ternyata lu udah bisa work cycle. Ternyata lu baru bouncing ball. Iya. Gitu-gitu sih. Oke. Nah, ini kembali lagi penting guys, karena standarisasi SMK nih itu tadi harus ada standarnya. Salah satunya tolak ukur adalah ya portfolio. Karena dari portfolio buat kita tuh gampang untuk tahu level kalian. Ya kan? Kalian udah tahu tadi bouncing ball ataupun walk cycle, atau bahkan kalian bisa nguasain acting choice gitu, even better gitu kan. Nah, kalau itu basisnya atau barometernya nggak ada, sulit buat kita ibaratnya menerima kalian sebagai intern gitu. Karena apa tolak ukurnya? Ya itu tadi lah, kalau kita ngomongin bego-begoan, ya buka aja kayak tutorial di YouTube, bikin tuh si donat, ya kan, buat modeler gitu loh. Ataupun buat yang mau apply sebagai animator, sama, ambil spear, ya kalian animate spear itu menjadi ya bouncing ball, bahkan bolanya jadi cerita gitu kan, banyak sih sebenarnya. Dan kalau gue pribadi melihat kadang, ya intern tuh hanya memahami software, tapi tidak memahami kebutuhan industrinya gitu loh. Dan ini kan gap yang sangat gede yang kalian juga sebagai yang mau terjun ke industri ini harus nge-push. Jangan expect, gini Mas Yuda, kadang mereka expect tuh masuk studio tuh bakal dilatih.
Ini kan bukan pelatihan, ini kan studio ya. Dimana kalian tuh di sini tuh siap kerja, bukan siap untuk dilatih gitu. Itu mindset yang harus kalian semua nih, khususnya yang mau belajar harus punya gitu loh. Oke, menarik. Gue mau nanya nih, justru nih, studionya Mas Yuda di Solo. Why Solo? Kenapa Solo? Selain mungkin itu adalah kelahiran Anda. Saya. Selain itu apa? Kenapa Solo? Ada nggak alasan lain selain itu? Nggak ada alasan lain. Nggak ada alasan itu. Cuman pas saya bikin di Solo itu 2016 atau 17. Aha. Pas pada saat itu saya Solo ya tadi ya kelahiran, Iya. terus memang mau balik. Aha. Saya yakin nanti pekerjaan itu bisa dilakukan remote atau kita nggak usah deket klien. Kok zaman sebelum itu kan, oh iya, ketika itu lu harus deket klien kan, iya. makanya di Jakarta. Dan Iya. saya merasa ini nanti dengan progresnya teknologi, kayaknya bisa nih, kayaknya makin nggak usah terlalu deket. Iya. Okay. Nah itu begitu pandemi, ya udah. Membuktikan. Iya betul. Dulu 2016 sampai 2019 3 tahun saya masih bolak-balik Jakarta, Solo gitu masih. Tapi sekarang udah full ya. Sekarang ya Zoom aja. Zoom aja betul kan. Oke. Klien tuh udah mulai nggak perlu datang, udah nggak masalah gitu maksudnya. Zoom aja. Okay. Presentasi mereka lihat ya gitu di Zoom gitu. Okay. Kalau dulu ya presentasi harus datang. Iya betul. Ketemu. Iya. Gitu. Udah mulai terbiasa banget gitu. Oke, good. Nah, tadi topik tentang ibaratnya bisa kerja remote lah ya. Di Manimoki sendiri, untuk artisnya WFH atau WFO atau WFA, work from anywhere? WFO. Work from office ya berarti ya semuanya ya. Berarti emang tidak menerima, bukan tidak menerima ya, berarti emang ekosistem culture-nya, studionya emang office semua yang nggak ada yang remote. Atau ada freelance atau remote? Freelance ada. Freelance ada. Tapi kalau misalnya karyawannya yang remote, ada nggak? Nggak ada. Ada ya? Kecuali freelance itu doang tadi? Oh gitu. Soalnya lagi rame nih ya kan, banyak yang nanya tentang bisa nggak sih kerja WFH gitu. Nah Mas Yuda sendiri, gimana menyikapi itu tuh? Kalau misalnya artis ataupun karyawannya yang pengen kerjanya WFH, menerima atau nggak terima? Kadang-kadang begini sih, ada beberapa teman-teman saya tuh, teman dan kenalan lah. Saya juga baru kenal. Lu dari rumah? Iya. Gimana? Ada beberapa yang memang karena dia dulu di studio. Jadi walaupun dia di rumah, pagi dia masuk kamar, kunci di dalam, istirahat, dia keluar makan, masuk lagi kunci, gitu. Selesai sore, udah selesai. Tapi ada beberapa yang belum pernah di studio. WFH. Ngopi, ambil santai-santai. Itu bukan kerja dari rumah sih. Betul. Rumah santai gitu. Tapi ada beberapa teman saya yang memang bisa, mereka bisa benar-benar kerja dan mereka punya waktu kerja yang sebenarnya sama dengan itu, cuman di rumah. Di rumah. Sama dengan di kantor. Oke. Kalau kayak gitu sih oke sih. Saya mungkin bisa dipertimbangkan gitu. Cuman ada beberapa yang mungkin kayak kita gitu sekarang atau dulu di kantor aja dia nggak duduk di tempat untuk banyakan jalan-jalan, banyakan ngerokok. Gimana dia di rumah gitu. Betul. Gitu sih. Berarti ya kembali kalau misalkan kita seandainya memilih untuk WFH pasti kita pilih-pilih ya, berarti kan jam terbangnya ya kan. Betul, teman-teman kita kan emang ada yang emang mereka terbiasa di rumah, kita percaya pasti kan. Cuman yang baru-baru ini nih yang kita dapat nih beberapa kandidat ya kan, belum apa-apa, kita lihat CV-nya juga baru setahun tapi demand-nya WFH. Kita kan langsung kayak tar. Kayak mending Anda WFO dulu deh gitu loh, buktikan gitu loh secara karir, track record memang kalian bisa lah kerja di rumah. Tapi kalau gue pribadi ya maksudnya enakan WFO loh, kita bisa tukar pikiran, bisa ya kerja bareng dengan orang kreatif tuh seru, yang nanti itu kan kayak menular gitu loh, kayak yang satu jago ya bisa nular. Cuma kalau misalnya lu sendirian ya gimana, ngerti gak sih? Kita nggak ada referensinya gitu kan, kecuali emang jam terbangnya udah tinggi gitu kan, ya silahkan gitu. Cuma kalau misalnya baru-baru guys,
WFO dulu deh gitu loh. Ini sengaja gue angkat Mas Yuda karena banyak banget yang mintanya WFH gitu loh. Kayak apa sih gitu loh. Boleh tapi kalau memang udah tinggi jam terbang, cuma kalau belum, emang kenapa sih kalau WFO gitu loh. Kan seru guys. Bisa ngobrol, bisa ketawa, bisa ya tukar pikiran, bisa lihat shotnya kayak ngapain, segala macam ngapain gitu loh. Itu sih pengen gue sampaikannya, ternyata ya sama gitu kan. Mas Yudi juga punya rules yang sama. Oke. Sama ini, ketika kita dulu masih junior, kita tuh ngelihat dari shotnya orang kan. Betul. Shotnya orang direvisi, oh gitu. Betul. Jadi kita ada catatan sendiri gitu. Oke. Kita belajar dari situ. Betul. Ya tadi kalau udah jago sih nggak apa-apa. Iya, oke. Ya sebenarnya emang ya kayak tadi bener banget tuh ketika kita duduk daily lah ya, terus lihat shotnya orang ternyata dia bener kayak dan bagus banget kan. Wah, lu ngapain sih, kayak kita nyolong-nyolong ilmu ya nggak sih? Di situ kan seru. Kalau misalkan ya lu sendirian kan ya udah lu submit doang, nggak peduli shot orang kayak gimana gitu. Buat yang apa ya, yang entry level atau junior, gue sih tidak menyarankan WFH. Gue sarankan kalian WFO gitu loh. Belajar dong dari studio tuh banyak gitu loh. Nanti kalau misalnya udah jadi senior, di supervisor, serah deh. Tapi kalau misalnya yang baru entry level nih, tuh jangan pakai WFH. Jangan, itu salah mindsetnya. Oke, menarik. Next question. Ini lebih kepada, tadi udah alhamdulillah menang FFI, Studio Money Monkey udah settle dengan punya 60 karyawan. Nah, Mas Yuda juga terlibat di Ainaki kan. Nah, kita sekarang ngomong terhadap pemerintah. Cering-ceng. Challenge apa nih yang Mas Yuda rasakan peran pemerintah dan kita sebagai studio owners dan ibaratnya ya opportunity yang bisa jadi nih yang bisa datang, tapi mungkin ada rintangan dari kurangnya ataupun minimnya dukungan pemerintah. Kira-kira apa aja nih yang dari Mas Yuda yang udah Mas Yuda rasakan ini yang perlu ataupun ini menjadi challenge saat ini dihadapin, dan sekiranya itu apa, dan pemerintah juga banyak yang nonton, apa yang mau disampaikan ke mereka nih, solusinya apa sih yang Mas Yuda tawarkan gitu buat mereka, biar nggak dari gue doang keluhannya. Karena gue ngeluh dulu. Moga. Sebenarnya kalau solusi terus data, mereka tuh udah dapat semua. Cuma memang layering birokrasinya tuh panjang sekali gitu. Ya kayak kita undang-undang yang nggak perlu-perlu banget, itu pasti nggak cepet lah jalannya gitu. Mungkin gitu lah. Itu pertama. Kedua, sebenarnya kan kita animasi tuh mulainya dari dulu Bu LK Pangestu kan ya? Iya, betul. Itu tuh sudah ada roadmap-nya sebenarnya. Iya. Habis itu diganti. Begitu ganti, kita ngulang lagi. Submit lagi. Habis ngulang lagi, nanti ganti lagi, ngulang lagi. Ngulang lagi itu restart, ngasih tahu animasi tuh kayak gini ya, Pak. Pastinya gini. Oke, kebijakannya apa? Udah ada, Pak. Sebelumnya itu tinggal dilaksanakan aja. Oh, itu kan yang lama. Kita bikin baru lagi. Kayak gitu-gitu terus. Jadi tiap berapa tahun pergantian presiden. Ya mending kalau cuma pergantian presiden, karena pergantian menteri atau betul, kabinet pergantian ya. Ininya ya rubah lagi gitu. Terus tiap-tiap itu ya pertama. Terus tiap-tiap kementerian maunya beda-beda. Maksudnya yang ini oke, saya mau mendukung ini gini. Terus beda lagi, aduh, yang ini cuma mau mendukung ini. Maksudnya nggak ada yang utuh gitu, jadi kebijakannya nggak ada yang satu. Dulu pas Backcraft sih sebenarnya lumayan tuh jadi utuh gitu kan. Betul. Cuman dia juga masih kayak takut-takut gitu. Karena kayak kita mau bikin kebijakan misalnya nih, kalau di negara lain misalnya ada tax rebate atau ada apa yang mendukung buat produksi gitu. Software biasanya sih, ada pendanaan software gitu. Pendanaan software gampang malah. Iya, kayak gitu ya kan gampang ya. Gampang kalau cuma pendanaan software. Betul. Tapi sekarang kita pakai Blender semua. Betul, gratis. Goodbye. Gitu. Iya, betul. Buat apa gitu terus? Iya.
paling gampang ya gitu kayak maksudnya kalau buat pemerintah ya, oke pendanaan yang kayak cuman gitu doang gitu, pendanaan. Iya. Kita nggak perlu pendanaan itu sih, kita memang perlu nih dari awal. Oke, digiring nih IP-nya mau kemana? Pertama kan seed, grand seed dulu nih, kita kasih duit untuk mungkin pre-production gitu. Misalnya kalau di Malaysia kan ada tuh grand kayak gitu tuh ada per layer tahap IP-nya sampai mana tuh dikasih lagi. Oke, dia sampai ke untuk pemasaran. Oke, lu berarti ikut program ini. Kayak gitu tuh nggak ada kesinambungannya gitu. Sebenarnya kita udah ini loh Pak. Begitu pas Backcraft bubar, waduh ulang lagi. Gitu-gitu sih. Kita yang lumayan terakhir yang Ainaki itu yang lumayan bagus banget kalau saya bilang tuh yang Badan Bahasa. Jadi proyek Badan Bahasa. Jelasin ke audiens Badan Bahasa apa? Jadi Badan Bahasa ini ada di bawah Kemendikbud zaman dulu tuh ada Badan Bahasa. Jadi dia mencoba untuk mendokumentasikan cerita-cerita rakyat dengan animasi gitu kan. Bagus tuh, oke idenya bagus. Kita tangkap dengan oke gimana biar keseluruhan elemen ini bersinergi gitu. Jadi nggak cuman oke pemerintah punya project ditangkap sama profesional selesai udah nggak gitu. Akhirnya kita bikin project yang bisa menggabungkan nih, profesional nanti bisa gabung sama pendidikan, bisa gabung sama yang Badan Bahasa daerahnya. Akhirnya kita bikin animasi yang dimentorin oleh profesional, dikerjakan oleh pre-pro-nya oleh perguruan tinggi, terus produksinya oleh SMK. Si studionya masuk di antaranya, misalnya kalau perlu di pre-pro perlu bantuan atau di produksi perlu bantuan studio, gitu sih. Jadi tuh lumayan tuh dari SMK-nya juga, wah terima kasih banget ini kita jadi naik ininya kualitas, kita jadi tahu pipeline produksi itu kayak gini. Dari perguruan tingginya juga seneng gitu punya porto untuk pre-pro karena kan dia udah levelnya create kan. Selama ini kan mereka cuman kayak produksi doang gitu. Padahal kan sebenarnya harusnya mereka levelnya creator gitu, udah lebih konsep segala macam. Seneng tuh, happy. 2 tahun. Tahun ketiga di stop. Kenapa? Karena lu kan Badan Bahasa. Harusnya output lu adalah buku. Yang kayak animasi nih, harusnya ke audiovisual. Lah, salah. Bikin atau dibubarin atau bikin ke audiovisual enggak. Karena ya direkturnya beda. Maksudnya direkturnya tidak punya visi yang sama. Kayak gitu sih. Jadi ya Lalu itu selama 2 tahun tuh, wah seru gitu. Maksudnya sih. It works bener ya? It works. Bukan bagi kita yang profesional ya. Betul. Tapi buat yang SMK perguruan tinggi itu, itu sebuah project yang bagi mereka, wah seru nih gitu. Mereka bisa belajar banyak di situ. Gitu. Dan itu kan menguntungkan buat kita ke depannya, ya nggak sih? Iya, kita juga dapat kan, maksudnya, ini bagus ada nih. Tuh, ada dari SMK mana tuh yang saya incer nih. Betul. Iya, betul. Gitu. Dan udah hilang sekarang, udah nggak ada. Udah nggak ada. Akhirnya mereka bikinnya komik. Komik, gitu sih. Nah, supaya itu bisa ada lagi, kira-kira bisa nggak? Ibaratnya tadi kan Badan Bahasa, sekarang kalau misalnya kita di audiovisual, apakah itu bisa dijadikan sebagai wacana lagi atau emang udahlah, maksudnya harus cari cara lain? Ya semua sebenarnya tergantung ke pimpinannya ya. Visinya dia. Visinya dia, ini bisa nih dipakai di mana. Gitu sih. Ya gitu guys. Jadi emang kadang halus dada ya kalau kayak gini ya. Sebuah proses yang ternyata repetitif yang selalu berulang karena ya pergantian pemain, pergantian pengurus. Ya
Gak kebayang. Gue kebayang sih maksudnya dari itu challenge seperti apa karena sempat merasakan juga. Dan buat pemerintah yang khususnya nonton, ayolah. Maksudnya satukan visinya jangan per pengurusan doang. Ini harus menjadikan sebuah ada nggak sih kayak milestone kayak ini dari pengurusan lama tuh begini, tinggal kita terusin. Ada nggak sih kayak pembukaan itu atau emang nggak ada sama sekali? Maksudnya kayak dari pengurusan lama aja belum selesai nih yang kita push ke government gitu. Ini belum selesai karena governmentnya ganti, ininya ganti. Tapi kalau dilanjutin emang kenapa? Maksudnya kayak bisa nggak sih kayak estafet, ngerti nggak? Jadi nggak berubah-berubah gitu loh. Dan kita punya sebuah big plan ideas-nya, mau perubahan pemain. Big plan-nya tetap sama sebenarnya. Yang kita push itu tetap sama, ya gitu-gitu aja gitu. Cuman ya mereka memang kayak untuk pendanaan gitu ya. Memang susah karena memang dari undang-undangnya sendiri nggak memungkinkan gitu untuk memberikan dana yang oke, cuma-cuma kayak istilahnya kan gambling ya. Gambling bikin IP, ya syukur IP-nya berhasil tuh enggak gitu. Maksudnya kalau di Malaysia kan yang saya tahu mereka kan gambling juga. Betul. Misalnya kan 50 IP dinadain. Yang jadi 2, 3. Yang lain kan nggak berhasil. Cuman di level mana nih mereka, makanya mereka kan ngasihnya oke, di level ini mereka kasih, partial, begitu mereka naik kasih lagi. Betul. Oh, di level ini mereka nggak berhasil, ya udah. Nah itu kan kalau di sini susah tuh pertanggungjawabannya. Memang susah sih. Pasti ditanya tuh pertanggungjawabannya gimana kok gagal kayak gitu. Nah itu kan agak memang repot sih. Secara undang-undang. Mereka dulu pernah mengeluh juga. Saya tahu di negara ini nih kayak gini. Cuman di sini susah Mas. Ya, gitu sih. Yang lagi diusahakan sekarang Grand. Iya. Gitu kan. Tapi Grand juga karena itu dana abadi atau apa, itu juga kecil kan. Misalnya kalau negara lain mau matching fund 10 miliar, ya kita nggak akan mungkin ada tuh 10 miliar matching fund dari government. Gitu sih. Kita mentoknya berapa? Kalau seandainya ada matching fund, nyocokin gitu matching fundnya berapa kira-kira? Belum tahu sih, belum ada sih. Belum ada sama sekali. Yang ada tuh kalau di bidang non komersial, misalnya kayak dokumenter gitu ada. Oh iya. Yang memang jadi alasannya adalah kebudayaan kan, ini kebudayaan segala macam. Cuman kalau ini ngomongin tentang komersial, ya itu memang jadi kenapa lu memilih ini gitu kan pasti ada. Ada KKN, ada ditakutkan itu kan. Makanya mereka berhati-hati banget, karena mereka juga nggak mau kan KPK dan segala macam. Karena komersial gitu. Gitu sih. Mereka juga pejabat-pejabatnya juga takut kan, maksudnya saya nggak mau masuk ke ranah situ. Gitu sih. Resiko tinggi lah ibaratnya, resiko fraudnya bocor tinggi banget ya. Oke, menarik. Jadi itu dengar langsung juga dari studio lain tentang challenges-nya dengan pemerintah saat ini gitu loh, di industri animasi, challenges-nya apa aja. Mungkin menjadi pertanyaan terakhir buat Mas Yuda sendiri. Nggak ada gue tarik lagi nih. Ini ada satu lagi pertanyaan. Berarti sekarang Money udah berdiri berapa tahun nih total? Tahun keberapa nih? 8. Kalau yang solo 8. Iya, 8. Keseluruhan Money Monkey as an entity. Keseluruhannya saya dari 2011. 2011. Oh, berarti udah 14 tahun hampir. Wih, 14 tahun. 14 tahun Money Monkey berdiri. Luar biasa. Apa nih milestone berikutnya yang Mas Yuda ingin capai, yang mudah-mudahan kita di sini semua bisa turut mendukung? Apa nih milestone berikutnya? Movie sih. Movie. Luar biasa. Ikut Jumbo. Amin. Harus. Oke. Berarti belum tentu pupus atau bisa jadi hal yang lain nih. Iya, bisa jadi. Jadi hal lain ya, oke. Kapan kira-kira nih? Spill aja deh kira-kira movie di tahun segini loh Mas, kira-kira gitu. Buat audience biar belum ada. Tapi movie ya menjadi next destination. Next destination. Wow, luar biasa. Seru. Senang dengar kayak gitu, senang karena melihat sineas di Indonesia tuh rame dengan animasi tuh
kayak mimpi buat gue gitu, kayak bisa nonton, nggak usah lagi nonton dari barat, tapi masing-masing studio bisa menghasilkan karya di negara kita sendiri dan rame. Itu wow, a dream come true buat gue ngeliat kayak setahun ada 5 film animasi lokal tuh kayak nangis akhirnya Indonesia maju gitu. Oke, kira-kira nih karena Mas Yuda sebagai studio owner, sebagai IP creators juga, tips dong buat yang nonton, karena banyak nih yang DM ataupun email ataupun chat secara pribadi nanya kayak, Mas, gue mau bikin studio, atau Mas, gue mau bikin IP gitu loh. Dari Mas Yuda sendiri, kira-kira kalau ada tips buat mereka apa? Silahkan. Sebenarnya kalau bikin studio atau IP harus tetap balik lagi ke alasan sih. Alasannya kenapa harus bikin studio. Kalau alasannya nggak kuat, ya nggak usah bikin. Maksudnya gabung aja sama studio. Lo harus punya alasan yang kuat. Dulu saya bikin itu alasannya adalah dulu studio-studio yang ada itu belum pada bikin cerita sendiri. Yang ada yang bikin cuman 1-2 lah ya. Kalau sekarang kan banyak banget tuh. Dulu saya bikin tuh, saya mau bikin studio yang memang saya bebas bercerita gitu. Itu sih. Walaupun perjalanannya panjang banget ya, karena memang dari nol gitu, dari modal nol. Gitu. Yeah. Ya alasan itu sih. Sebenarnya alasan duit pun nggak masalah. Oke, saya pengen kaya gitu. Yeah. Tapi itu yang nanti jadi drive kamu untuk nggak menyerah di tengah jalan gitu. Oh, saya belum bikin cerita sendiri, makanya saya belum menyerah gitu. Misalnya, oh saya belum kaya nih, saya bakal tetap animasi. Misalnya kayak gitu. Yeah. Jadi alasan itu yang harus ada dulu gitu. Kalau cuman ikut-ikutan aja lah, pengen bikin aja. Oh kayaknya habis lulus harus bikin nih. Yeah. Drive yang kurang kuat ya nanti perjalanannya nggak akan kuat. Oke, wow, tuh guys. Buat yang tadi mau bikin studio ataupun mau bikin IP, dengar nih dari maestronya, harus punya alasan yang kuat. Ya kan, the why-nya tuh harus kuat banget ya, sehingga nggak goyang ketika kalian harus menerpa badai, maju dan menghadapi segala macam rintangannya. Oke, anyway, Mas Yuda, nanti izin ya, gue sama tim mampir ke studionya. Kemarin kan Mas Dikong kemarin janji tuh gue pengen keliling studio, cuman karena satu dan lain hal, lagi setup beberapa hal juga, tapi udah pengen banget tahun ini pengen mampir ke studio Indonesia, biar yang nonton tahu juga bahwa banyak studio animasi di Indonesia loh, ada 150 lebih, dan gue pengen touring studi tour ke masing-masing studio untuk melihat langsung facility-nya, mau lihat langsung sama ownernya, ngobrol langsung sama karyawannya juga gitu kan, biar kita langsung dapat glimpse sebuah sudut pandang ini loh industri animasi Indonesia seperti ini loh, dan biar kalian menilai sendiri itu. Kalau cocok silahkan join, kalau enggak yes, nggak masalah juga gitu kan. Anyways, Mas Yuda, thank you banget ya waktunya ya. Buat tahu nih perjalanan yang singkat ke Jakarta. Beliau dari Solo ke Jakarta, kemarin ada acara. Hari ini mau ada acara juga, terus besok balik lagi beliau. Luar biasa ya. Izin ya, nanti kita mampir ke studio Mas Yuda. Kita ngobrol-ngobrol di sana. Ya, kita coba memberi wawasan kepada masyarakat tentang industri animasi ini lagi deh. Thank you lagi waktunya Mas Yuda ya. Thank you juga guys. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi juga mobil khusus yang nonton. Buat yang pengen jalanin bisnis animasi, ini challenges-nya. Buat kalian yang para investor ataupun yang business owners juga pengen menjalani di industri animasi ini juga tadi secara terbuka loh, begini apa adanya ya. Semoga tidak meredupkan niat kalian, malah justru semakin semangat. Nah ini yang udah menang FFV juga dari nol. Alhamdulillah wujud cita-cita tercapai, dan kita doakan semoga cita-cita berikutnya berupa film juga tercapai. Amin. Gue Aditya Triantoro dari Editor HQ. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalam. Thank you Mas Yuda. Luar biasa, seru banget.